Bab 491, Keraguan. Tuan Lemont, apakah ini Dr. Lane yang kamu ceritakan? Tanya seorang pemuda sambil tersenyum yang belum pernah Sean lihat sebelumnya. Ketika Scott mendengarnya, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan membalas. Apa? Dr. Lane? Kamu tidak bisa hanya bicara omong kosong, Pak Doyle. Sean pernah mengatakan padanya agar tidak memberitahu siapapun bahwa dia memiliki keterampilan medis. Ambisinya bukan hanya untuk menjadi seorang dokter semata. Jika kabar tentang keterampilan medisnya menyebar, banyak orang memang akan mendekatinya, dan itu akan mendatangkan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Sean, dia hanya akan menghadapi orang-orang yang bertemu dengannya karena takdir. Lagi pula, sebenarnya bergantung pada siapa sang pasien juga. Dia tidak akan peduli tentang perundung jahat seperti Christian Garner. Sambil tertawa kecil, Pak Doyle berkata, "Oh, Tuan Lemont, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Kamu menceritakan tentang Dr. Lane dengan hormat ketika kita makan sebelumnya. Kini aku bertemu Tuan Lane secara langsung. Tentu aku bisa menebak bahwa dia orangnya." Mendengar perkataan itu, Sean melirik pria yang diperkenalkan Scott sebagai Frederick Doyle tadi. Karena Frederick telah menyebutkan keterampilan medis Sean, dia pun mengamati kondisi mentalnya. Dalam beberapa detik, dengan kasar Sean bisa menebak dalam pikirannya. "Pak Doyle, tolong hentikan omong kosong itu." Ucap Scott sembari melambaikan tangannya, masih tidak mau mengakui identitas Sean. "Aku tidak mengatakan bahwa Tuan Lane adalah dokter yang kuceritakan sebelumnya." Sambil mengatakan itu, dia melirik Sean dengan tatapan menyesal dan merasa tak enak. "Tak apa." Sean sedikit melambaikan tangannya dan tidak begitu memedulikannya. Sejak meninggalkan keluarga Perkins, dia menjadi tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukannya. Selain itu, dia hampir bisa segera berdiri dengan kakinya sendiri. Karena itu, hanya ada sedikit alasan baginya untuk menyembunyikan kemampuannya. Namun, baiklah. Melihat sikap Sean, Scott hanya bisa mengangguk tak berdaya. "Tunggu, ucapanku benar bukan?" "Aku tidak menyangka itu." Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Frederick menjadi tercengang dan dia memandang Sean 2 kali selama beberapa detik lagi. Beberapa pria paruh baya lainnya saling memandang dan memiliki keraguan. Sebelumnya Scott sudah menyebutkan pada mereka betapa hebatnya Sean. Kedengarannya tidak ada penyakit di dunia yang tidak bisa disembuhkan olehnya. Kini mereka akhirnya bertemu Sean. Mereka menyadari bahwa dia hanyalah orang cacat. Jika orang ini sehebat yang dikatakan Scott, kenapa dia tidak menyembuhkan dirinya dulu? Mereka bertanya-tanya. Namun, semua orang ini adalah rubah licik di dunia bisnis. Bahkan bila mereka tidak percaya, mereka tentu tidak akan menunjukkannya di wajah mereka. Hanya Frederick yang menunjukkan kilatan keraguan di matanya. Meski Sean mengenal orang-orang penting seperti Scott dan Hamlin, dan itu membuat Frederick tidak berani merendahkan Sean, bukan berarti Frederick akan percaya pria itu adalah seorang dokter hebat. Usianya yang masih muda dan kondisinya yang duduk di kursi roda membuatnya sulit menganggap bahwa dia seorang dokter hebat. Pikir Frederick dalam hati. Karena aku mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Dr. Lane yang hebat, dan aku kebetulan merasa tidak enak badan hari ini, maukah Anda memeriksaku? Tanya Frederick sambil tersenyum tipis sambil menatap Sean. Mendengar permintaan Frederick, Scott mau tidak mau mengerutkan kening. "Pak Doyle, Tuan Lane tidak memberikan perawatan untuk sembarang orang." Dia sengaja mengundang beberapa teman baik untuk mendukung Sean. Dia bahkan berencana membiarkan Sean bertemu dengan beberapa teman baru juga. Namun, dia sadar bahwa Frederick tidak percaya pada Sean. "Jangan katakan itu, Tuan Lemont. Aku yakin bahwa dengan keterampilan medis Tuan Lane, dia bisa membantu mendiagnosa tubuhku.
Kurasa itu bukan permintaan yang sulit, kan? Dengan sedikit lambaian tangannya, Frederick menatap Sean lagi sambil tersenyum. Jauh di dalam tatapannya, terlihat sedikit penghinaan. Umurmu baru sekitar 20 tahun, tapi kamu berani menyebut dirimu seorang dokter hebat. Frederick berpikir. Bahkan semua dokter terkenal di kota River Falls sudah tua. Kesuksesan mereka semua diraih setelah bekerja keras di bidang medis selama puluhan tahun. Melihat setidaknya Sean berusia 23 tahun, Frederick mengira Scott telah ditipu oleh Sean. Scott dan Hamlin memperlakukan Sean dengan sangat hormat karena keterampilan medis Sean. Sekarang, Frederick ingin mengungkap kebohongannya. Ada apa, Tuan Lane? Apa ada masalah? Atau mungkin Anda memerlukan peralatan medis? Frederick bicara sambil tersenyum saat mengamati Sean yang hanya diam saja. Dia bahkan memikirkan beberapa alasan untuk Sean. Perlahan menegakkan punggungnya, Sean melirik Frederick dan berkata, "Dengan kemajuan medis yang dimiliki Draconia, tidak bisakah kita menyembuhkan suatu penyakit tanpa peralatan medis? Selama beberapa dekade terakhir, Draconia masih bisa menyelamatkan nyawa meski tidak bisa melakukan ultrasonografi. Tunjukkan tanganmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Sean, Frederick tercengang. Tanpa sadar dia mematuhinya dan mengulurkan tangannya. Sean mengulurkan lengannya dan meletakkan 3 jarinya di pergelangan tangan Frederick. Dia kemudian sedikit menyipitkan matanya. Tidak sampai 20 detik kemudian, Sean lalu menarik tangannya. "Tuan Lane, apakah Anda menemukan sesuatu? Tubuhku sudah sehat selama ini, dan tidak ada anomali saat aku melakukan pemeriksaan," kata Frederick sambil menurunkan lengan bajunya. "Oh, begitu ya? Lalu bagaimana dengan pria yang separuh tubuhnya terasa sakit dan lemah saat terbaring di atas ranjang?" "Itu pasti bukan aku," kata Sean dengan seringai tipis. Dia kemudian mengambil cangkirnya untuk menyesap minumannya. Seketika, senyum di wajah Frederick membeku saat mendengarnya. Bab 492, mengabulkan. Orang-orang di sekitar Frederick menyadari perubahan ekspresi Frederick dan mereka pun ikut terpana. Scott hanya sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tahu begitu Sean menunjukkan keahliannya, Sean akan bisa membuat Frederick dan yang lainnya terkejut. Namun, itu bagus juga. Jika mereka tidak tahu betapa hebatnya Sean, mereka tidak akan memperlakukannya dengan hormat. Frederick meneguk ludah. Lalu dia pun bertanya setelah tertegun selama beberapa detik. "Tuan Lane, apa maksud Anda berkata begitu?" Setelah Sean meletakkan cangkirnya, dia mengangkat salah satu alisnya dan bertanya kembali. "Pak Doyle, bukankah kamu mengatakan bahwa tubuhmu sehat dan tidak pernah merasa sakit?" Mendengar tanggapan Sean, Frederick berdeham dan langsung berkata, "Tuan Lane, saya sakit." "Sungguh? Tidakkah Anda akan menjelaskannya padaku?" Melihat reaksi Frederick, para pria paruh baya lainnya duduk tegak dan menatap Sean dengan sungguh-sungguh. Sepertinya pemuda ini lumayan ahli. Dia menunjukkan gejala penyakit Frederick setelah memeriksa denyut nadinya hanya beberapa detik saja. Pikir mereka. Kamu bangun setiap malam dan pada saat yang sama merasakan separuh tubuhmu sakit. Kemudian, di malam itu, kamu merasakan sakit yang menusuk dan kesulitan untuk tidur. Jika kamu diperiksa, akan ditemukan anomali. Secara ilmiah, kamu memiliki darah yang kental. Tentu saja, itu hanya sebagian dari alasan dan bukan gambaran secara keseluruhan. Seraya perlahan bersandar ke kursi rodanya, Sean bicara dengan penuh keyakinan. Frederick tersentak kaget. Saat itu juga dia berdiri, lalu membungkuk dan memohon dengan tulus. "Anda menang, Tuan Lane. Aku menaruh rasa hormat pada Anda.
Apa yang bermasalah pada tubuhku? Tolong, Anda harus membantuku. Frederick telah pergi ke rumah sakit yang tak terhitung jumlahnya karena penyakit aneh ini dan telah menemui banyak dokter terkenal. Namun, sejauh ini dia hanya berhasil menekan gejalanya dan tidak menyembuhkan penyakitnya sama sekali. Setiap malam, Frederick menderita. Sementara itu, Sean mengambil cangkirnya dan kembali menyesap isinya tanpa berniat berbicara. Sebagai rubah tua yang licik, Frederick tahu apa artinya. Tuan Lane, aku tahu aku telah menyinggung Anda sebelumnya. Tolong, jangan dimasukkan ke hati. Tolong, katakan padaku apa penyebab gejala penyakitku. Sorot mata Frederick dipenuhi ketulusan. Sean menjelaskan kondisi Frederick secara garis besar seraya melirik Frederick dari samping. Memiliki darah kental berarti darahmu akan kesulitan mengalir. Ada ajaran di bidang medis tradisional. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan aliran darah dan aliran napas terganggu. Jika tidak terganggu, kamu tidak akan merasakan sakit. Begitu pula sebaliknya. Itu juga salah satu akar penyebabnya. Adapun mengenai peralatan medis yang kamu sebutkan sebelumnya, ada beberapa kondisi di mana peralatan medis tersebut bahkan tidak dapat mendeteksi penyebabnya. Tuan Lane, aku tidak mengerti apa yang baru saja Anda katakan. Beritahu saja jika aku bisa disembuhkan. Frederick mempertahankan postur tegapnya saat berdiri dan menatap Sean dengan rasa hormat. Sementara itu, Scott berdiri di samping dan memberi isyarat pada Sean. Meskipun jumlah kekayaan bersih Frederick hampir sama dengan milik Scott, Frederick memiliki kerabat di Angkatan Darat. Jika Sean bisa berteman dengan Frederick, itu akan berguna untuk Sean. Karenanya, Scott ingin membuat Sean dan Frederick berteman. Setelah saya selesai dengan pekerjaanku, kamu boleh datang dan mencariku lagi. Menyadari isyarat Scott, Sean menyetujui permintaan Frederick karena rasa percayanya pada Scott. Tapi, baiklah. Aku akan mendengarkan semua yang Anda katakan, Tuan Lane. Meski Frederick cemas, dia tidak berani mencoba mengubah pikiran Sean. Jadi, dia hanya bisa mengangguk setuju. Segera saja, hidangan dan minuman disajikan, dan semua orang pun bersulang. Kali ini, Frederick dan yang lainnya tidak berani memandang rendah Sean lagi. Mereka semua terus memanggil Sean dengan rasa hormat. Setelah menghabiskan semua yang terhidang di meja, mereka semua tahu diri dan mulai beranjak pergi. Ketika semua orang telah pergi, Scott menjelaskan pada Sean dengan hati-hati. Tuan Lane, aku hanya ingin kamu mendapatkan lebih banyak teman, dan aku juga ingin menunjukkan kepada keluarga Perkins bahwa kamu dapat hidup lebih baik setelah meninggalkan mereka. Jangan khawatir soal itu, dan terima kasih. Sean tahu bahwa Scott melakukannya karena niat baik. Lagi pula, tidak ada yang namanya terlalu banyak koneksi. Scott juga tidak mendapatkan apapun dengan membantu Sean memperluas jaringannya. Karena Scott melakukannya untuk Sean, tidak mungkin Sean menyalahkannya. Baiklah. Sekarang, karena kamu telah meninggalkan keluarga Perkins, Tuan Lane, ayahku mengatakan bahwa akan selalu ada tempat tidur dan makanan untukmu setiap kali kamu mengunjungi keluarga Lemont. Bagaimana menurutmu? Seraya berbicara dengan pelan, Scott berusaha melihat apakah Sean menyukai ide itu. Seraya mengayunkan tangannya, Sean menolak tawaran Scott. Itu tidak perlu. Aku punya tempat tinggal. Pikirkan saja urusanmu sendiri. Sedangkan soal keluarga Perkins, kalian tidak perlu melakukan apa-apa juga. Aku mengerti. Scott langsung menjawab disertai anggukan. Melihat Sean sedang tidak ingin mengobrol, dia segera mengucapkan salam dan beranjak pergi. Sementara itu, di kafe Halfile, Regina berdiri dengan penuh tenaga, lalu menatap Nora. Nora, apa kamu gila? Tidak, aku tidak. Hanya saja aku tidak punya pilihan selain menerima kebenaran.
Nora memegang cangkir kopi dengan kedua tangannya, dan ada ekspresi muram di wajahnya. Panas kopi menyebar melalui cangkir. Namun, itu tidak bisa menghangatkan tangan Nora yang dingin. Seraya menggebrak meja dengan kedua kepalan tangannya yang tergenggam erat, Regina bertanya, Kebenaran? Apa yang kamu tahu tentang kebenaran itu? Apa kamu tahu kebenaran di balik identitas laki-laki itu? Kebenaran di balik identitas laki-laki itu? Kukira kamu tidak mengenalnya. Mendengar apa yang dikatakan Regina, Nora sedikit tertegun, dan ada kebingungan di dalam tatapannya. Sambil terkekeh, Regina menyeringai dan berkata perlahan, Tidak mengenalnya? Tidak ada satupun prajurit di pasukan Barat Laut yang tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya Regina menyadari betapa kikuknya Nora dan betapa tidak masuk akalnya keluarga Perkins. Regina merasa sudah saatnya dia memberitahu Nora kebenaran yang mutlak. Bab 493, dia adalah prajurit yang tak terkalahkan. Reg, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan itu? Nora bahkan tidak sempat bereaksi atas ucapan Regina. Apa kamu ingin tahu? Apa kamu tahu bahwa ada beberapa hal yang jika aku katakan akan membuatmu menyesal secara mendalam? Bahkan jika seluruh keluarga Perkins menyesalinya, itu tidak akan ada gunanya. Regina memiliki watak yang berapi-api. Pada saat itu, dia tidak lagi bisa mengendalikan emosinya dan berteriak atas segala hal. Nora mengerutkan kening dan bertanya pada Regina. Reg, apa yang ingin kamu katakan? Baiklah. Kamu ingin mendengarnya, kan? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Saat Regina menggebrak meja seraya menatap Nora dan ingin mengatakan semuanya, dia disela oleh seorang pramusaji perempuan yang berjalan mendekat dan berdeham. Permisi, Nona. Tolong, pelankan suara Anda sedikit. Ada pelanggan lain di dalam sini. Jelas pramusaji itu dengan tatapan menyesal ketika menyadari Regina menatapnya. Sebuah kafe memang merupakan suatu tempat yang tenang. Karenanya, apa yang dilakukan Regina benar-benar tidak pantas. Regina akhirnya menyadari semua pelanggan di sekitarnya sedang melihat ke arah mereka dengan raut wajah cemberut. Setidaknya ada 10 pelanggan di sana, termasuk beberapa pasangan muda dan orang-orang paruh baya, dan mereka semua merasa tidak senang. Regina perlahan duduk setelah meminta maaf, lalu menghembuskan napas panjang untuk menenangkan dirinya. Aku salah. Aku akan mengingatnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu saya. Dengan sedikit anggukan, pelayan itu berbalik dan pergi. Setelah interupsi itu, ada keheningan di antara Nora dan Regina. Regina merasa sedikit menyesal ketika mengingat bahwa dia lupa jika dirinya sedang berada di tempat umum dalam situasi yang memanas tadi. Regina hampir saja melontarkan kebenaran tentang Sean. Jika Regina melakukan itu, dia akan membuat pelanggaran serius. Sebagai jenderal terhebat bintang 9, identitas Sean sangat rahasia, dimanapun atau kapanpun. Jika ada yang berani membicarakannya secara sembarangan, bahkan keluarga mereka akan terkena dampaknya. Terlebih lagi, Regina tahu sesuatu yang tidak semua orang tahu. Meskipun sebagian besar hal yang dia tahu hanyalah firasat, dia tahu bahwa identitas Sean benar-benar tidak boleh terungkap saat ini. Jika itu terjadi, itu mungkin akan membawa bencana besar bagi Sean. Setelah Regina kembali, dia tidak pernah mengatakan satu hal pun pada siapapun, meskipun dia telah mengenali Sean. Namun, dia hampir membocorkan rahasia saat dirinya kehilangan kendali tadi. Jika orang yang salah mendengarnya, akibatnya tidak terbayangkan. Semakin Regina memikirkan itu, semakin merinding pula dirinya. Reg, apa yang ingin kamu katakan padaku barusan? Kamu kenal Sean?
Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Sebodoh-bodohnya Nora, dia bahkan bisa merasakan ada yang aneh. Regina menatap Nora sejenak dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu mengangguk kecil. Aku memang mengenal Sean. Dulu saat di Angkatan Darat Barat Laut, kami bertemu beberapa kali. Setelah ragu beberapa detik, Regina akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan mengatakan identitas asli Sean. Namun, dia tidak ingin menyembunyikan hal ini lebih jauh. Nora tertegun sejenak saat mendengarnya. Kemudian, dia mengangguk dan bertanya. Jadi kalian berdua benar-benar saling kenal. Lalu, apakah Sean bagus di Angkatan Darat? Bagus? Dia adalah yang terhebat. Dia adalah prajurit tak terkalahkan yang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Regina mengangguk, dan tatapannya tajam ketika menjawab. Nora kembali mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Regina. Ketika dia mendengar semua ini, dia tidak merasa begitu terkejut. Ketika Xavier kembali untuk sesekali berkunjung, Xavier juga memberitahu Nora tentang Sean. Selain itu, dengan posisi Xavier di Angkatan Darat, secara alami Xavier memiliki standar yang sangat tinggi. Karenanya, kenyataan tentang Xavier yang mencari ayah Sean sendiri dan pembicaraan mengenai pernikahan sudah cukup membuktikan betapa mengesankannya Sean. Ketika Regina menyebutkan betapa hebatnya Sean di Angkatan Darat dan bagaimana dia telah membunuh banyak orang, Nora sama sekali tidak terkejut. Apapun yang terjadi, identitasnya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh keluarga Perkins. Bukankah kamu bilang kamu ingin menerima kebenaran? Nah, ini dia. Sebenarnya keluarga Perkins bahkan tidak bisa mengenali orang penting sejati dan bahkan ingin mengusirnya. Regina tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara lebih jauh lagi, dan mau tidak mau dia mulai terisak. Sean, jenderal terhebat bintang 9, telah menghabiskan waktu 8 tahun di Angkatan Darat. Selama ini, dia telah mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya dan melindungi tanah airnya. Dia memastikan keamanan dan kemakmuran Draconia serta ribuan penduduknya. Namun, di antara ribuan rumah di negara ini, tidak ada tempat yang menerima Sean. Dia telah melindungi ratusan ribu orang, namun tidak ada yang menawarkan tempat tinggal baginya. Satu-satunya harapan yang dia miliki adalah keluarga Perkins, tetapi mereka justru mengusirnya dengan kejam. Maka dari itu, tidak mungkin Regina tidak merasa sedih karenanya. Tapi, Reg, kebenaran yang kamu bicarakan ini bukanlah kebenaran. Nora selalu bersikap rendah hati di hadapan Regina, dan mungkin itu ada kaitannya dengan kepribadiannya. Namun, saat itu Nora menunjukkan sikap yang tegas.